Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3411 Siapa yang tidak takut pada Ye Junlin? Para master dari semua sisi divisi penindasan iblis akan bergerak, tapi ada suara, seperti guntur yang menggelegar. Kerumunan itu ketakutan. Nama seorang pria, bayangan pohon. Nama Ye Junlin sekarang menjadi mimpi buruk seluruh divisi Zenmo. Siapapun yang mendengarnya akan gemetar di dalam hati mereka. Apalagi sekarang suara ini dipanggil secara langsung. Itu membuat orang lebih takut. Ye Junlin. 8 arogansi Sentianjian juga berhenti bersamaan. Karena Sentianjian hendak meninggalkan gunung, nama yang paling sering mereka dengar adalah Ye Junlin. Telah menjadi bayangan mereka yang tersisa. 8 arogansi Sentianjian juga sangat bangga, dan semua orang seperti Laozi nomor 1 di dunia. Bahkan lebih arogan daripada 10 jenius teratas dari Paviliun Sifang. Dan tidak ada orang lain. Kecuali Tianxi, Dugu Tuo dan Yu Feng Tianxi. Mereka tidak peduli dengan siapapun. Bahkan nenek moyang dari faksi utama sama sekali tidak ada di mata mereka. Setelah keluar dari gunung hari ini, mereka juga sangat arogan. Tapi sekarang aku mendengar Ye Junlin. Mereka sedikit panik. Di mata mereka, Ye Junlin hanyalah seekor monyet. Mereka masih bangga di hati mereka, dan mereka masih tidak memandang Ye Junlin di mata mereka. Lagi pula, bagi mereka, itu hanya cara yang liar. Di masa lalu, siapa yang mereka pedulikan padamu? Langsung di Ye Junlin sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Tapi sekarang ada bayangan. 10 talenta teratas dari Paviliun Sifang dan 10 ahli teratas dari ras alien Xuanming, semuanya dibunuh oleh Ye Junlin. Anda harus tahu bahwa bahkan jika 10 talenta teratas Paviliun Sifang lebih lemah dari mereka, mereka tidak jauh lebih lemah. Bai Xinghe Chu King Suang hampir sama dengan mereka. Setengah dari 8 tidak bisa menahan keduanya. Oleh karena itu, 8 dari mereka juga mengerti bahwa jarak dari Ye Junlin masih sangat besar. Jika mereka langsung pergi, mereka pasti akan mati. Selain itu, Ye Junlin sangat kejam. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Menghadapi Ye Junlin, arogansi dari 8 arogansi besar Sentianjian telah hilang. Mendengar nama Ye Junlin satu persatu, dia tercengang. Saat berikutnya, semua orang melihat sosok Ye Junlin perlahan jatuh dari udara, melangkah di atas paviliun utara. Ayo, jika kamu tidak takut mati. Ye Junlin berkata dengan dingin. Alasan mengapa Ye Junlin bisa tiba saat ini. Seseorang pasti telah memberitahunya secara diam-diam. Gong Qianqiu mengungkapkan berita itu kepada Xiao Feng dan memberitahunya bahwa Paviliun Utara sedang dalam masalah. Xiao Feng memberitahu Ye Junlin lagi. Ketika Ye Junlin datang, kebetulan untuk mengejar adegan pengepungan dari semua sisi divisi sihir kota. Tujuan Gong Qianqiu sangat sederhana, untuk terus mengintensifkan kontradiksi antara Ye Junlin dan Zenmo Shi. Lebih baik jika kedua belah pihak bertarung secara langsung. Tidak peduli sisi mana yang terluka, itu baik untuknya. Ternyata dia ingin menggunakan alien Xuanming untuk menahan Ye Junlin. Namun, ras alien Xuanming tidak dapat mengendalikannya, dan mereka bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Namun, dengan perkembangan masalah, Zenmo Shi kini telah menjadi kekuatan untuk menahan Ye Junlin. Maka cara terbaik adalah membiarkan kedua belah pihak bertarung dan terlibat dalam pertarungan tanpa akhir. Apakah arogansi Sentianjian berperang atau tidak, itu dapat diterima oleh Gong Qianqiu. Berkelahi adalah yang terbaik. Jika Anda tidak bertarung, Anda dapat terus meningkatkan konflik. Sekarang Ye Junlin muncul di Paviliun Utara. Puluhan ribu master dari divisi penindasan iblis benar-benar berhenti. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Ini adalah kekuatan dahsyat Ye Junlin. Dan dia memaksa semua orang untuk menjadi seperti ini. Ini. Semua orang saling memandang. Dan semua orang ragu-ragu. Bagaimana melakukan? Itu hanya sekumpulan sampah.
Ini membuatku takut. Apakah itu masih laki-laki? Bukankah divisi setan kota tinggi di atas? Apakah kamu tidak takut padaku? Ye Junlin dengan sinis. Kamu. Ini tidak diragukan lagi memukul harga diri semua orang. Secara khusus, semua orang di Zenmoshi sangat arogan. Ini seperti menusuk pisau pada mereka. Semua orang marah. Bab 3412 Kiamat 10 Bakat. Jangan berani marah. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju, dan mereka masih berhadapan. Bahkan jika dia dirangsang oleh Ye Junlin, dia meledak dengan amarah. Tapi tetap tidak berani melangkah. Lagi pula, mereka takut mati. Jangan melihat betapa terampilnya mereka. Cukup untuk berurusan dengan Paviliun Utara. Tetapi bagi sang Ye Junlin, seluruh pasukan benar-benar dimusnahkan. Nenek moyang itu tidak datang, dan Master Sentianjian tidak datang. Mereka tidak bisa bertarung. Karena itu, mereka hanya bisa menatap dan marah, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Semua orang bahkan melihat 8 arogansi besar Sentianjian. Apa pendapatmu tentang para jenius arogan dari Sentianjian? Semua orang mencari pendapat mereka. Lihat apakah mereka berkelahi. Tapi aku sudah memiliki jawabannya di hatiku. Tidak berani. Hanya mencari alasan untuk pergi. Masalah ini dilemparkan ke 8 arogansi besar Sentianjian. 8 bakat besar juga mulai ragu. Satu persatu berteriak. Mereka semua mengutuk dalam hati mereka. Mengapa Anda menyerahkan hal semacam ini kepada kami? Saya pikir masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Sekarang 3 orang suci dari Paviliun Utara telah dihapuskan, dan Paviliun Utara sudah ada dalam nama saja. Tidak akan terlambat untuk bertarung di masa depan. Kata salah satu Tianjiao. Ya, kupikir juga begitu. Belum lagi fakta bahwa divisi setan kota baru saja bersatu. Saat ini, kita harus membuat penyesuaian internal. Daripada memulai perang, kita akan membunuh mereka ketika kita sudah beres. Itu benar. Jangan melihat penyatuan divisi iblis penekan. Saya pikir Anda bisa duduk dan bersantai. Mungkin alien Xuanming sudah menatap dalam kegelapan. Ayo kembali dulu. Grup ini jenius benar-benar baik dalam menemukan alasan. Dia dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain. Mereka berteriak pada Ye Junlin tidak jauh. Dengar, Ye Junlin. Sekarang penjara Sentian telah keluar dari gunung. Dan divisi iblis penindas telah bersatu. Akhirmu akan segera datang. Ye Junlin tersenyum. Oke, kalau begitu. Kamu datang dan bunuh aku. Kamu. Jenius ini hampir terjebak. Ye Junlin akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Biarkan kamu melihat kali ini lebih banyak. Tunggu. Kami akan datang untuk membunuhmu cepat atau lambat. Mulai mengancam Ye Junlin. Hahaha. Ye Junlin tertawa. Bagaimana jika kekuatanmu sekeras mulutmu? Mendengar sarkasme Ye Junlin, semua orang tidak peduli. Mundur. Mundur semuanya untukku. Biarkan Ye Junlin hidup beberapa hari lagi. Mereka masih keras kepala, tapi kecepatan mundurnya terlalu cepat. Kakinya seperti roket. Puluhan ribu orang mulai mengungsi. Aku takut Ye Junlin akan menyusul. Sekelompok sampah. Ye Junlin mencibir. Setelah berlari ke situs lama Zenmoshi, dia memastikan bahwa Ye Junlin tidak mengejarnya. Semua orang menarik napas. Bahkan 8 arogansi besar Sentianjian pun basah kuyup. Keringat dingin masih mengucur. Ketakutan setengah mati. Bermulut keras, tetapi benar-benar takut. Jika Ye Junlin mengambil tindakan, mereka tidak akan pernah selamat. Lagi pula, sebelum Sentianjian dan para leluhur bergegas, Ye Junlin membunuh mereka semua. Melihat orang-orang di sekitar mereka menatap mereka dengan mata aneh, beberapa Tianjiao berkata, "Ingat, kami memberi Ye Junlin kesempatan." Apa gunanya si Yitong? Itu benar. Pembunuhan Ye Junlin membosankan. Sekelompok orang masih keras kepala dan menghibur diri mereka sendiri.
Ye Junlin di Paviliun Utara tahu bahwa 3 orang suci dari Paviliun Utara pergi ke upacara penyatuan. Sambil menghela nafas panjang, kebanyakan dari mereka terbunuh. Oh, aku sudah membuat mereka memperhatikan. Di sisi lain, di kuburan massal, Master Tulang telah mengambil langkah pertama. Master Tulang Sendi mulai mencatat tulang spiritual dari 10 talenta teratas. Gong Qianqiu menyaksikan dengan brutal dari samping. Tidak, aku mohon padamu. Aku benar-benar memohon padamu. Hari kiamat dari 10 bakat besar datang, dan mereka semua menangis ketakutan. Bab 3413 melahap 10 talenta teratas. Mereka terus memohon pada Gong Qianqiu. Bunuh aku. Tolong. Beri aku hadiah. Bai Xinghe juga memohon. Bakatnya, akar spiritualnya dan tulangnya adalah hal-hal yang membuatnya bangga. Lebih berat dari hidupnya. Dia bisa menerima kematian. Tetapi dia tidak dapat menerima bahwa akar dan tulang spiritualnya direbut oleh orang lain. Ini setara dengan menghancurkan jiwanya. Dia tidak bisa menerimanya. Hal yang sama berlaku untuk jenius lainnya. Lebih baik mati. Tidak dapat diterima. Tapi bagaimana Gong Qianqiu bisa memberi mereka kesempatan? Memohon tidak ada gunanya. Kamu ditakdirkan untuk membuka jalan bagi hegemoni Gong Qianqiu-ku. Gong Qianqiu tertawa. Aku mohon. 10 besar Tianjiao terus memohon. Namun pada akhirnya disertai dengan teriakan. Tidak ada suara. Di bawah operasi Master Tulang, tulang roh dari 10 talenta teratas dengan cepat dihancurkan oleh pisau roh yang patah satu persatu. Akar dan tulang spiritual Chu Qingxuang diawetkan secara terpisah. Sisa akar dan tulang spiritual ditempatkan bersama lagi. Pada saat ini, 10 talenta teratas seperti berjalan mati. Meskipun mereka hidup, tapi hatiku sudah mati. Mata penuh dengan kekosongan. Ini lebih menakutkan daripada mati. Harga diri batin mereka benar-benar runtuh. Bahkan jika Bai Xinghe dan yang lainnya masih hidup, mereka tidak akan pernah berbicara selama sisa hidup mereka. Tubuhnya masih ada, tetapi jiwanya telah dilucuti. Di mana 10 orang berbaring sudah tidak berjiwa. Master Bond melihat 10 arogansi teratas, dan tidak bisa menahan nafas. Seperti yang diharapkan dari arogansi teratas, tulang ini legendaris. Hahaha. Ini lebih baik dari yang saya kira. Sekarang Anda menelannya. Lingen Linggu bisa sangat dekat. Ini adalah berita bagus untuk Gong Qianqiu. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu sepasang akar dan tulang spiritual baru masuk ke tubuhnya. Mereka belum bisa mati. Mereka harus merawat mereka. Selanjutnya, Gong Qianqiu menggunakan banyak harta surga dan bumi untuk 10 arogan teratas. Dia juga akan melahap kekuatan 10 bakat besar. Sekarang 10 talenta teratas tidak lagi berjuang, dan mereka sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Gong Qianqiu. Hati mereka benar-benar mati. Tak lama setelah, tubuh 10 besar Tianjiao telah pulih sementara. Setelah semua, akar dan tulang spiritual telah diambil, dan dampaknya terlalu besar. Mengapa saya tidak menunggu dan menunggu mereka pulih? Gong Qianqiu merasa tidak perlu khawatir untuk saat ini. Masih ingin menunggu mereka pulih untuk sementara waktu. Lagi pula, tidak lama kemudian dia melahap kekuatan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Namun, Master Bond berkata dengan tegas, tidak. Segera. Semakin cepat kita sekarang, semakin baik. Bagaimanapun, jalan di depan tidak mudah. Shen Tianjian kembali. Dan Anda tidak akan memiliki banyak peluang di masa depan. Sulit. Ini mengingatkan Gong Qianqiu. Memang. Sebelum divisi Zenmo terkoyak, baginya, peluang ada di mana-mana. Ingin menembus ke dalam itu. Tapi kemudian Dewa Tianjian mengambil kendali, dan divisi iblis penekan bersatu. Saya memiliki sedikit kesempatan untuk tidak membicarakannya, dan mudah untuk mengungkapkan kesalahan saya. Penyihir juga akan menemukan keberadaan pihak ketiga. Pada saat itu, jika Anda melacak kepala Anda sendiri, itu akan berakhir. Jadi semakin cepat kekuatannya meningkat, semakin baik.
Dengerin Bone Master, langsung telan. Sekarang saya akan melahap keterampilan Anda. Gong Qianqiu mulai menggunakan keterampilannya, membidik 10 talenta teratas dan mulai melahap. Boom. Segera, ada ledakan-ledakan di langit. Suasana seluruh kuburan massal telah berubah. Tampaknya ada ribuan roh yang membenci berjuang. Yang menakutkan adalah bahwa yin tak berujung juga berkumpul di tubuh Gong Qianqiu. Tanpa diduga, keterampilan menelan 10 jenius teratas akan mampu menelan yin qi yang tak ada habisnya dari lubang mayat ini. Gerakan itu semakin keras untuk sementara waktu. Artinya, ada beberapa orang di kuburan massal. Kalau tidak, itu pasti akan terungkap. Bagaimanapun, kekuatan menelan terlalu kuat, menyebabkan dunia berubah. Dengan cara ini, momentum Gong Qianqiu menjadi semakin kuat, dan dia menjadi semakin mendominasi. Bab 3414 diperkirakan Ye Junlin tidak bisa melakukannya. Boom. Suara teredam datang dari lubang mayat. Gong Qianqiu berhasil. Dia melahap kekuatan 10 jenius teratas dan yin qi yang tak ada habisnya. Seluruh orang itu seperti tsunami. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan yang menakutkan dan napas yang ekstrim. Seluruh orang terlahir kembali. Kekuatannya telah mencapai level anti langit. 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Hahaha. Sekarang bahkan leluhur terkuat di Paviliun Timur bukanlah lawanmu. Diperkirakan untuk memenangkanmu, leluhur Paviliun Sifang dan faksi lainnya harus bergabung. Diperkirakan itu kekuatan tempur. 1 orangmu tidak jauh dari Dugu Tuo dan Yu Feng. Kamu bahkan bisa bertarung. Tersenyum bahagia. Semakin kuat Gong Qianqiu, semakin dia bisa melakukan balas dendam gila di benaknya. Jangan khawatir. Tunggu akar roh dan tulang roh yang melahapku selesai. Kamu akan langsung melampaui Dugu Tuo dan yang lainnya dan menjadi orang nomor 1 dari divisi Zenmo. Pada saat itu, Ye Junlin, atau Xuan Ming ras alien, semua akan terinjak olehmu. Di bawah kaki, kata sang master tulang. Hahaha. Jadi bagaimana rasanya mengendalikan kekuatan pamungkas? Keren sekali. Gong Qianqiu tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, saya sekarang membawa 10 dari Anda. Saya akan memenuhi impian Anda, untuk mencapai puncak divisi setan kota. Gong Qianqiu melihat 10 talenta teratas yang hampir ditelan ke dalam mayat mumi. Namun, kamu tidak bisa mati. Kamu harus melihatku tumbuh. Berbeda dengan 3 orang suci dari Paviliun Utara, dia melahapnya langsung sampai mati. Tetapi 10 talenta teratas masih harus menyaksikan pertumbuhannya. Untuk memuaskan keinginannya yang lain. Terserah padamu. Mereka tidak bisa mati untuk saat ini. Gong Qianqiu berkata kepada pelayan itu. Su Qingya dan yang lainnya memandang Gong Qianqiu dan benar-benar putus asa. Sudah berapa lama? Dia hampir mencapai puncak Departemen Sihir Kota. Jika Dewa Surga tidak keluar, dia adalah orang nomor 1 dari divisi Zenmo. Saya dulu berpikir bahwa dia mengejar Ye Junlin adalah lelucon. Tapi dalam waktu yang singkat ini, dia telah mencapai level ini. Ini sangat mungkin untuk mengejar. Mengerikan. Setelah Master Tulang menciptakan tulang roh akar roh melahap yang baru, kemudian Gong Qianqiu benar-benar dapat menantang Ye Junlin. Seolah menebak pikiran Su Qingya dan beberapa lainnya, Gong Qianqiu tampak lapar dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga adalah saksi pertama. Aku akan membiarkanmu hidup sampai akhir, dan aku tidak rela membunuhmu. Kamu tidak tahu malu. Tunggu. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Ye Junlin akan menjagamu. Sekarang Su Qingya dan yang lainnya masih bisa berharap Ye Junlin akan menemukannya lebih cepat. Ini adalah satu-satunya harapan. Tetapi jika perlu beberapa saat, bahkan Ye Junlin tidak akan melakukannya. Dia mungkin tidak bisa menahannya. Hahaha, aku menunggunya. Ketika dia menemukanku, mungkin sudah terlambat. Gong Qianqiu tertawa. Kemudian, dia melihat 4 artefak paviliun kota. Juga melahap esensimu bersama. Gong Qianqiu juga bersemangat dan ingin melahap semuanya. Hasilnya hanya ditelan sebentar.
Menemukan bahwa tidak ada yang bisa ditelan. Teknik ini memiliki batas atas. Tubuhnya bisa menerimanya. Tetapi saat ini, tingkat latihan yang dia latih telah mencapai puncak, dan dia tidak dapat menyerap lebih banyak. Secara khusus, 4 artefak paviliun kota mengandung kekuatan tertinggi. Tidak apa-apa untuk menelan sedikit kekuatan. Ini seharusnya menjadi masalah tulang akar. Jika akar spiritual dan tulang spiritual Anda adalah tipe yang melahap, teknik kultivasi juga dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Anda dapat melahap lebih banyak. Master Bone menjelaskan. Gong Qianqiu utama juga menelan terlalu banyak. 3 orang suci dari paviliun utara dan 10 bakat besar. Kekuatan ini menakutkan. Yah, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Master Bone segera pergi bekerja. Gong Qianqiu pergi dari lubang mayat. Pergi membunuh beberapa orang dia benar-benar ingin membunuh. Sebelumnya kekuatan tidak cukup. Sekarang kekuatan sudah cukup. Bab 3415 Saya merasa Anda telah berubah. Orang-orang ini adalah pemimpin tingkat tinggi dari faksi utama divisi setan kota. Ketika Gong Qianqiu mencari mereka, dia hanya ingin mengendalikan mereka. Namun, kelompok orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Sejauh ini Gong Qianqiu belum menang. Mereka bahkan mempermalukan Gong Qianqiu di awal. Buat dia menyimpan dendam. Tapi sayangnya lawannya terlalu kuat. Dia tidak bisa membunuhnya. Tapi sekarang berbeda. Dia memiliki kekuatan yang besar. Tapi sekarang pada saat ini, ketika divisi penindasan iblis bersatu, jika Gong Qianqiu membunuh pejabat tinggi ini seperti melemparkan diri Anda ke dalam jaring. Itu akan membuat divisi setan kota, Shen Tianjian memperhatikan. Tapi ini tidak sulit bagi Gong Qianqiu. Bahkan sangat sederhana. Sekarang adalah waktu penyatuan divisi setan kota, dan semua pihak berada dalam kekacauan. Oleh karena itu, Gong Qianqiu menggunakan strategi untuk menimbulkan pertikaian di antara semua pihak. Kemudian, dia diam-diam menemukan level tinggi yang ingin dia bunuh. Gong Qianqiu hari ini terlalu kuat. Membunuh orang-orang ini tanpa sadar semudah telapak tangan Anda. Sebanyak lusinan orang semuanya dipenggal oleh Gong Qianqiu. Mereka tidak berharap untuk mati. Bagaimana pion tak dikenal di paviliun barat ini memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Cukup luar biasa. Sekarang Gong Qianqiu telah mencapai level teratas divisi Zenmo. Setelah ujian kecil, Gong Qianqiu terkejut dan senang dengan kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Namun, ini baru permulaan. Dia akan menjadi lebih kuat. Hari ini, dia tidak memiliki akar dan tulang spiritual yang melahap. Namun, itu tidak bisa menelan tingkat 4 artefak paviliun kota besar, tetapi yang lain masih bisa ditelan. Kekuatan Gong Qianqiu juga semakin kuat. Pada saat Shen Tianjian mengirim seseorang untuk memeriksa kekacauan, dia sudah pergi. Dan tidak ada bukti alibi. Karena itu adalah pertikaian. Puluhan pemimpin tingkat tinggi meninggal, dan tidak ada yang memperhatikan. Setelah Gong Qianqiu pergi, bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu seberapa jauh aku dari Ye Junlin. Sekarang, dia ingin berlatih dengan Ye Junlin sekarang. Tapi tetap tidak berani. Meskipun dia memiliki kekuatan tertinggi. Zenmo Shi bukan lagi orang yang dia takuti. Tapi Ye Junlin masih takut. Baiklah. Mari kita lihat manusia alatnya terlebih dahulu untuk melihat apakah terjadi sesuatu. Segera, Gong Qianqiu menemukan Xiao Feng. Hah? Qianqiu kamu? Xiao Feng memandang Gong Qianqiu ke kiri dan ke kanan, merasa ada yang tidak beres. Ah, ada apa? Apa ada masalah? Gong Qianqiu tampak curiga. Aku bahkan merasa terekspos. Setelah melihat sekeliling, Xiao Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihatnya. Aku selalu merasa bahwa kamu telah berubah. Tapi aku tidak tahu apa yang salah. Dia berubah secara alami. Kekuatannya sendiri puluhan kali lebih kuat. Bisakah itu diubah? Meskipun dia menahan napas dan menyembunyikan kekuatannya. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengendalikan kekuatan ini.
dan dia belum sepenuhnya memahaminya. Selalu sesuatu yang berbeda. Jika itu Ye Junlin atau tuan lainnya, seperti leluhur Zenmoshi, dia pasti akan dapat melihatnya sekilas. Namun, Xiao Feng hanya memperhatikan perbedaannya. Tapi tetap tidak bisa putus. Oh, itu karena aku menjadi lebih kuat baru-baru ini. Gong Qianqiu menunjukkan sedikit kekuatannya, membuat Xiao Feng tercengang. Dia juga semakin bersemangat. Dia harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan dengan Gong Qianqiu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada guru dan yang lainnya? Apakah mereka tidak banyak terpengaruh? Sekarang Sentianjian telah keluar dari gunung, dan divisi penekan iblis telah bersatu. 9 institusi besar akan segera didirikan. Dipulihkan. Mungkin guru akan mendapat masalah di masa depan. Gong Qianqiu mulai menguji Xiao mulut angin. Xiao Feng berkata, sebenarnya, penyatuan divisi penindasan iblis memiliki sedikit pengaruh pada tuannya, dan bahkan tuannya tidak peduli tentang itu. Kekuatan yang berbeda dari divisi penindasan iblis dan ras alien Xuanming. Dia telah mengendalikan situasi selama ini. Guru ingin mengetahui kelompok kekuatan ini. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Gong Qianqiu sangat berubah. Bab 3416 Gong Qianqiu takut. Benar saja, Ye Junlin sudah menatapnya. Dia bereaksi terlalu cepat. Sampai saat ini, masih belum ada gerakan dari pihak Zenmoshi. Tidak baik. Ditatap oleh Ye Junlin adalah hal yang sangat merepotkan. Dia tidak takut pada siapapun sekarang, hanya Ye Junlin. Jika Ye Junlin mencarinya secara khusus, masih mudah ditemukan. Xiao Feng melanjutkan, dan hilangnya 4 orang Sukingya pasti terkait dengan faksi ini. Ketika ras alien Xuanming menyerang base camp kami, itu juga dikendalikan oleh kekuatan ini. Mereka juga mencuri bencana. Guru bahkan menebak kelompok kekuatan ini di Departemen Sihir Kota. Mungkin bukan beberapa orang tingkat tinggi, tetapi beberapa orang yang biasanya diabaikan. Tapi satu hal yang sangat aneh. Gong Qianqiu cemas. Apa? Hal yang membuat Tuan tidak bisa mengerti adalah kelompok kekuatan ini tampaknya sangat akrab dengan kita. Mereka akrab dengan guru, Junjun, dan semua orang. Mereka bahkan akrab dengan situasi di dunia, termasuk kerajaan abadi di baliknya. Kerajaan elang perang. Dari sudut pandang ini, itu tidak tampak seperti sebuah kota. Apa yang dilakukan orang-orang di divisi sihir? Paviliun Utara adalah orang yang lebih akrab dengan dunia luar, tapi itu tidak mungkin untuk Paviliun Utara. Orang lain di divisi sihir sama sekali tidak mengenal dunia luar. Divisi sihir tidak akrab dengan dunia luar. Orang-orang Parubaya satu persatu, dan mereka bangga menjadi mulia, dan mereka meremehkan untuk memahami dunia luar. Tapi ini mungkin juga kekuatan-kekuatan ini. Mereka dapat melepaskan sosok bangsawan mereka dan memahami hal-hal tingkat rendah yang mereka benci. Xiao Feng mengatakan semua tebakan Ye Junlin. Mendengar kelopak mata Gong Qianqiu melompat, seluruh tubuhnya bergetar. Tebakan ini sebenarnya sangat dekat. Ya. Semua anggota divisi setan kota membanggakan diri sebagai bangsawan, dan tidak ada yang menyadari dunia luar. Tidak ada yang sombong. Bahkan 10 jenius teratas tidak memahami kekuatan sejati Ye Junlin ketika mereka pergi mencari Ye Junlin. Sebaliknya, dia rela melepaskan tubuhnya dan memahami segala sesuatu tentang dunia luar. Jadi dia sangat akrab. Adapun mengetahui Ye Junlin, itu sepenuhnya karena Xiao Feng di depannya. Tahu itu, dia masih meremehkan Ye Junlin. Ye Junlin telah menganalisis langkah ini dalam waktu yang singkat. Melihat Xiao Feng, Gong Qianqiu berkeringat dingin. Beruntung dalam kemalangan. Dia sangat beruntung sekarang. Aku hanya tidak pergi menemui Ye Junlin dengan Xiao Feng. Jika Anda mengekspos diri Anda terlalu dini, maka ini terjadi sekarang. Ye Junlin tidak perlu menganalisis. Dia hanya menemukan dirinya sendiri. Hah. Gong Qianqiu tampak gugup, terengah-engah. Bisakah kamu tidak takut? Hampir terekspos. Ye Junlin masih terlalu kuat. Dia begitu tidak tahu bahwa dia hampir harus ditebak.
Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, Anda akan ketahuan. Kecepatan pertumbuhannya sendiri mungkin tidak lebih cepat dari kecepatan penyelidikan Ye Junlin. Saya pikir saya sudah dewasa sebelum itu. Terutama setelah melahap keterampilan 10 bakat besar dan 3 orang suci dari Paviliun Utara, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Tanpa diduga, krisis akan segera datang. Cepat atau lambat mereka akan terungkap. Itu hanya tergantung pada waktu itu. Apakah dia bisa tumbuh ke titik di mana bahkan Ye Junlin tidak bisa berbuat apa-apa? Krisis. Penuh dengan krisis. Sekarang saya benar-benar tidak memadai untuk berurusan dengan Ye Junlin. Butuh waktu bagi Master Tulang untuk membuat tulang roh akar roh yang melahap. Ini juga membutuhkan waktu untuk transplantasi tulang akar sendiri. Ini juga membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dan sepenuhnya menguasai tulang roh akar roh yang baru. Itu menambahkan hingga waktu yang lama. Masalah diri sendiri. Ye Junlin mungkin bisa menemukan dirinya sebelum ini. Semakin dia memikirkannya, semakin panik dia. Gong Qianqiu sudah mulai terlihat pucat dan berkeringat dingin. Ada apa denganmu, Qianqiu? Kenapa kamu begitu takut? Xiao Feng mengetahui keanehan Gong Qianqiu dan mau tak mau bertanya. Aku. Gong Qianqiu sepertinya tidak jelas. Bab 3417 Xiao Feng curiga. Qianqiu, apa kamu baik-baik saja? Xiao Feng terkejut. Apa yang terjadi di sini? Takut seperti ini. Menakjubkan. Mungkinkah? Apa masalahnya? Pada saat ini, Xiao Feng selalu merasa ada yang salah. Tapi saya tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Masih ada kekuatan yang memainkan Master, Xuanming Alien Rache, dan Zen Moshi di antara tepuk tangan. Gong Qianqiu juga menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan, dan jika dia melanjutkan, dia akan ketahuan. Dia langsung gemetar. Pasang tampang super ketakutan. Ya. Saat ini, sudah 100%. Kata Xiao Feng dengan pasti. Saya tidak tahu sama sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang bisa memainkan ketiga pihak ini. Apakah tidak mungkin? Gong Qianqiu masih shock. Xiao Feng segera menghilangkan semua keraguannya dan berkata sambil tersenyum. Itu karena kekuatan ini terlalu tersembunyi. Apalagi kamu, tidak ada yang tahu sama sekali. Tapi sekarang tuannya telah memeriksa, dan kebetulan disatukan oleh iblis penekan. Divisi. Ruang hidup sangat kecil, dan mudah ditemukan. Gong Qianqiu panik. Memang begitu. Sekarang itu tidak baik untuk Anda dalam segala hal. Ye Junlin sudah mengincar, dan dengan kemampuannya, dia akan segera bisa mengetahuinya sendiri. Tidak peduli seberapa banyak Anda bersembunyi, Anda tidak dapat menghindarinya. Poin ini, Gong Qianqiu yakin di dalam hatinya. Tidak bisakah membiarkan Ye Junlin menyelidiki seperti ini? Lihat saja, itu pasti akan terjadi. Dia harus terganggu. Seseorang harus menahannya. Misalnya, Alien Xuanming, seperti penyatuan divisi Zenmo. Anda harus mengintensifkan kontradiksi mereka dan membuat mereka bertarung. Gong Qianqiu mengerutkan kening, dan dia sudah mulai menghitung dalam pikirannya, bagaimana menargetkan Ye Junlin. Ada apa dengan Qianqiu? Apa yang kamu pikirkan? Sangat gembira. Xiao Feng merasa Gong Qianqiu hari ini tidak normal. Serangkaian pertunjukan terasa aneh. Mungkinkah? Saat pikiran lain muncul di benaknya, Xiao Feng segera menolak, tidak mungkin. Saya berjanji pada Qianqiu bahwa saya tidak akan pernah meragukannya sedikit pun. Tidak baik. Dilihat dari ekspresi kusut Xiao Feng. Dia mungkin curiga. Gong Qianqiu langsung panik. Begitu Xiao Feng ragu, dia segera mengekspos dirinya sendiri. Anda bisa membunuhnya sendiri. Tapi satu mata yang ditempatkan di samping Ye Junlin benar-benar hilang. Dan jika dia mati, Ye Junlin bisa menemukannya lebih cepat. Tidak. Ini adalah pilihan terakhir. Semua pihak dirugikan untuk diri mereka sendiri. Anda masih harus menstabilkan Xiao Feng. Xiao Feng. Gong Qianqiu tiba-tiba mengedipkan mata,
menundukkan kepalanya dan berteriak malu-malu. Ah! Xiao Feng merasa mati rasa ketika mendengar suara ini. Ada apa? Qianqiu. Terutama penampilan pemalu Gong Qianqiu sekarang. Dia tercengang. Aku. Gong Qianqiu berpura-pura pendiam dan terdiam untuk waktu yang lama. Tapi itu membuat Xiao Feng cemas. Jika ada masalah dengan Qianqiu, katakan saja secara langsung. Gong Qianqiu menggigit bibirnya dan berkata, aku sangat khawatir sekarang. Apa yang kamu khawatirkan? Xiao Feng bertanya. Kamu juga mengatakan bahwa kekuatan ini sangat kuat dan misterius. Memainkan ketiga pihak. Aku takut suatu hari aku akan pergi. Atau kamu akan pergi. Gong Qianqiu mengungkapkan keprihatinannya. Ini. Xiao Feng tidak berani menyangkalnya. Ya. Bahkan Master tidak dapat memahami kekuatan ini. Ini mungkin benar-benar berbahaya. Anda bahkan mungkin tidak melihatnya. Mungkin masih ada ini. Aku sangat takut sekarang. Aku khawatir situasi ini akan benar-benar terjadi. Gong Qianqiu sangat menyedihkan. Xiao Feng menyalahkan dirinya sendiri. Aku masih tidak berguna. Kekuatanku tidak cukup kuat. Kalau tidak akan ada kekhawatiran seperti itu. Itu bukan salahmu. Hanya saja situasinya berbeda sekarang. Bahaya bisa terjadi kapan saja. Hei. Ya. Xiao Feng menghela nafas. Jadi aku membuat keputusan. Bab 3418 Ye Junlin hanya bisa menduduki peringkat kedua. Begitu Gong Qianqiu mengatakan ini, Xiao Feng langsung bertanya, keputusan apa? Aku. Gong Qianqiu mulai terlihat malu lagi. Xiao Feng ini sangat mudah tersinggung sehingga dia akan berkeringat. Kamu mengatakannya, itu hampir membunuhku. Xiao Feng menghela nafas lagi dan lagi. Xiao Feng, mungkin tidak ada kesempatan di masa depan. Jadi aku ingin menyerahkan diriku padamu. Aku ingin benar-benar menjadi wanitamu. Gong Qianqiu mengumpulkan keberaniannya dan mengatakannya. Apa? Xiao Feng merasa telinganya salah saat ini. Apa yang dia dengar? Gong Qianqiu akan menjadi wanitanya sendiri. Ini. Seperti petir dari biru. Xiao Feng dibombardir begitu lengkap. Ah. Qianqiu, apa kau tidak bercanda? Ini. Hal ini membuat Xiao Feng tidak bisa memperbaikinya. Dia sendiri adalah pria yang penuh cinta, dan prinsip yang dia ikuti selalu menjadi hal yang biasa. Sekarang Gong Qianqiu tiba-tiba mengusulkannya. Dia sedikit kewalahan. Aku serius. Aku sudah membuat keputusan ini sejak lama. Sekarang situasinya rumit. Sangat mungkin kita akan benar-benar berpisah. Agar tidak meninggalkan penyesalan, aku akan menjadikan diriku wanitamu. Gong Qianqiu berkata dengan tegas. Tapi aku belum siap. Begitu kata-kata Xiao Feng keluar, Gong Qianqiu memposting semuanya. Saya tidak tahu berapa lama. Gong Qianqiu tersenyum. Saya tidak menyesal sekarang. Saya adalah wanita Anda. Anda harus melindungi saya selama sisa hidup saya. Xiao Feng mengambil keputusan. Jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, Xiao Feng, aku akan melindungimu selamanya. Gong Qianqiu berkata dengan genit. Kalau begitu kamu akan mendengarkanku di masa depan. Oke. Mau tak mau aku menghargai hidupku sendiri. Metode Gong Qianqiu sering digunakan, dan Xiao Feng terjepit dalam beberapa kata. Oke, aku akan mendengarkanmu di masa depan. Tapi aku ingin menikahimu dan memberimu status resmi. Xiao Feng merasa bahwa dia harus mengambil tanggung jawab ini. Gong Qianqiu memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda pergi? Tapi Qianqiu, sekarang bukan waktu yang tepat untuk menikah. Bahkan jika kita menikah, kita akan ketakutan. Bahkan bisa menjadi kesempatan bagi musuh untuk menyerang. Jangan biarkan musuh membunuh kita begitu pernikahan kita dimulai. Saya ingin memberi Anda acara besar. Biarkan seluruh dunia tahu pernikahan semacam itu. Gong Qianqiu mendengarkan dengan tenang dan tidak berbicara. Jadi Qianqiu, aku akan menunggu Tuan untuk menyelesaikan semua masalah asing terlebih dahulu.
dan kemudian memperkenalkanmu kepada tuan dan mereka, dan kemudian kita menikah. Bisakah kamu menunggu? Xiao Feng memandang Gong Qianqiu sedikit gugup. Mata Gong Qianqiu berbinar. Bagaimana Anda tidak bisa menunggu? Yang dia inginkan hanyalah penundaan. Semakin lama Anda menunda, semakin baik. Aku bisa menunggu. Bagaimanapun, aku sudah menjadi milikmu. Sisanya tidak masalah. Gong Qianqiu berkata dengan penuh semangat. Qianqiu, kamu sangat baik. Aku bersumpah Xiao Feng akan hidup untukmu di masa depan. Kamu adalah orang terpentingku. Xiao Feng berteriak. Tujuan Gong Qianqiu benar-benar tercapai. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana dia mengendalikan Xiao Feng. Tapi orang yang paling penting dalam pikiran Xiao Feng adalah Ye Junlin. Ini tak tergoyahkan. Tapi sekarang berbeda. Setelah dia benar-benar menjadi wanita Xiao Feng, situasinya berubah. Sejak saat itu, dia adalah orang yang paling penting dalam pikiran Xiao Feng. Ye Junlin hanya bisa menduduki peringkat kedua. Itu hal terpenting baginya. Tidak hanya dapat menghilangkan semua keraguan Xiao Feng, tetapi dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang keraguannya sendiri. Pada saat kritis, Xiao Feng bahkan bisa melawan Ye Junlin. Untuk dirinya sendiri, dia pasti bisa menusuk Ye Junlin. Beban dalam pikiran saya telah berubah. Selanjutnya, apapun yang Anda inginkan, Xiao Feng akan memberikannya pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan memberi dan menerima. Dia mengendalikan Xiao Feng dengan erat. Ini adalah gerakannya yang paling menakutkan. Dengan cara ini, Xiao Feng tidak hanya tidak akan mengekspos dirinya sendiri, tetapi juga akan mencoba yang terbaik untuk menutupi dirinya sendiri. Bab 3419 menjadi wanita Xiao Feng. Ngomong-ngomong, lebih baik untuk tidak membicarakan urusan kita untuk saat ini. Aku dalam situasi yang sangat sulit. Divisi Iblis Penekan bersatu, dan aku akan berurusan dengan tuannya. Tapi aku, dari Paviliun Barat. Apa yang bisa saya lakukan? Jika biarkan Sekretaris Kota Setan tahu tentang hubungan saya dengan Anda, dan dia pasti akan memperlakukan saya sebagai pengkhianat. Saya pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Paviliun Utara adalah akhir. 3 orang suci dari Paviliun Utara meninggal secara tragis karena mereka menjadi pengkhianat. Guru tahu bahwa dia pasti akan membunuhku sebagai pengkhianat. Pada saat itu, aku akan menjadi musuh. Gong Qianqiu sengaja membesar-besarkan keseriusan masalah. Ketika dia mendengar bahwa Gong Qianqiu dalam bahaya, ini membuat Xiao Feng ketakutan. Sekarang Gong Qianqiu lebih penting dari siapapun dan segalanya. Dalam pikiran Xiao Feng, ada tingkat keberadaan lain. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakan apa-apa jika kamu membunuhku. Termasuk guru dan yang lainnya. Wajah Xiao Feng tegas. Ini adalah orang terpentingnya. Ini adalah metode Gong Qianqiu. Setelah membuat dirinya menjadi wanita Xiao Feng, itu bahkan lebih berbeda. Xiao Feng akan selalu menyerahkan hidupnya. Membuatnya menyimpan beberapa rahasia sangatlah mudah. Di masa lalu, Xiao Feng menganggap Ye Junlin dan yang lainnya sebagai anggota keluarga, dan Gong Qianqiu juga anggota. Tapi sekarang Gong Qianqiu menjadi keluarga Xiao Feng sendiri. Selama periode ini, transformasi besar terjadi. Oke, kamu kembali. Kamu telah pergi begitu lama, diperkirakan tuannya akan curiga, dan kamu harus berhenti mencariku selanjutnya. Kata Gong Qianqiu. Oke, aku mengerti. Xiao Feng segera pergi. Untuk kata-kata Mia Chiaki, dia patuh. Gong Qianqiu benar-benar menggenggam Xiao Feng. Mengubah dirinya menjadi wanita Xiao Feng adalah langkah terakhirnya. Tapi ini hanya angan-angan Xiao Feng. Dia merasa bahwa Gong Qianqiu telah menjadi istrinya. Tapi tidak. Faktanya, semua yang dialami Xiao Feng barusan adalah ilusi. Gong Qianqiu tidak benar-benar menyerahkan dirinya kepada Xiao Feng. Sebaliknya, dia menggunakan ilusi untuk membuat Xiao Feng salah mengira bahwa Gong Qianqiu adalah wanitanya sendiri. Gong Qianqiu terlalu kuat sekarang,
Setelah menggunakan sihir, Xiao Feng tidak bisa menyadarinya. Xiao Feng, apakah kamu pikir kamu pantas untukku? Gong Qianqiu mencibir lagi dan lagi. Jangan melihat begitu banyak pria yang menjalin hubungan dengannya. Tapi tidak ada yang mendapatkannya. Inilah kengerian wanita ini. Sekarang Xiao Feng mengira dia mengerti. Tetapi semuanya hanyalah ilusi. Dia tidak mengetahuinya sama sekali. Situasi di pihak Ye Junlin untuk sementara diselesaikan. Lalu akan ada alien Zenmosi dan Xuanming yang bersatu. Menurut kecerdasan bawahannya, ras alien Xuanming tidak pernah muncul sejak kekalahan terakhir. Ini seperti menghilang. Tidak bisa berhubungan di kota hantu. Ini membuat rencananya tidak mungkin. Apa yang dia inginkan adalah menemukan tempat di mana alien Xuanming ditemukan, dan kemudian mengungkapkannya kepada Ye Junlin. Biarkan Ye Junlin melawan alien Xuanming terlebih dahulu. Selama ada divisi penindasan yang bersatu, itu akan cukup mudah ditangani. Mereka sendiri ingin membunuh Ye Junlin. Tingkatkan saja konflik apapun. Kerajaan abadi tidak akan pernah berpartisipasi dalam serangan terhadap Ye Junlin lagi. Dari terakhir kali saya menghubungi, Gong Qianqiu menemukan bahwa mereka sangat pengecut. Atau mereka tidak mau berkontribusi dan ingin berbagi manfaat. Setelah menderita kerugian dari Ye Junlin, mereka tidak berani datang. Anda tidak dapat menghubungi mereka terlalu banyak sendiri, mudah untuk mengekspos. Kekuatan apalagi yang dapat mempengaruhinya? Benar. Rumah Tianxi. Itu ada sebagai dua legenda bersama divisi setan kota. Tapi sebenarnya usianya tidak sama. Kedua belah pihak bahkan tidak berhubungan. Mereka tidak saling mengenal. Gong Qianqiu juga sering menyelidiki dunia luar dan akrab dengan setiap kekuatan. Sejauh yang dia tahu, kelompok Master Surgawi di Istana Master Surgawi ini mungkin bahkan lebih kejam daripada Zenmosi. Untungnya, rumah Tianxi tidak memengaruhinya. Jika tidak, dia juga akan menargetkan rumah Tianxi. Tapi kemudian saya memikirkannya. Bisakah saya juga menelan Tuan Surgawi dari Tian Shifu? Bab 3420 Ye Junlin datang ke Kerajaan Abadi. Setelah tulang roh akar-akar roh yang melahap berhasil. Tidak ada batas atas apa yang dia makan. Apapun bisa ditelan. Tidak ada batasan. Pada saat itu, Anda harus melahap sebanyak mungkin untuk mencapai kondisi puncak Anda. Hanya dengan cara ini dia bisa melawan Ye Junlin. Masih banyak hal yang harus ditelan Gong Qianqiu. Misalnya, Ling Mai. Dia merasa bahwa semuanya bisa dilahap. Bahkan Venaro akan melakukannya. Sejak saya tahu teknik ini ditelan. Dia berpikir bahwa pembuluh darah spiritual pasti akan bisa ditelan. Dia telah mengirim orang untuk menemukan pelabuhan super spiritual Zenmosi dan lokasi pelabuhan super spiritual alam abadi. Adapun pembuluh darah super spiritual dari dunia luar, dia tahu itu. Tepat di Antartika. Jika dia bisa melahap pembuluh darah super spiritual di mana divisi penindasan iblis hidup dan pembuluh darah super spiritual dari alam abadi, Ye Junlin jelas bukan lawannya. Memikirkan tujuan ini, Gong Qianqiu menarik napas dalam-dalam. Mulai menggigil dengan antisipasi. Ini terlalu menakutkan. Sekarang rencana Gong Qianqiu adalah untuk menunda Ye Junlin ke segala arah, dan kemudian dengan gila-gilaan memperkuat dirinya sendiri. Dia juga bergegas kembali ke divisi setan kota untuk melaksanakan rencananya. Selanjutnya, berita tentang Ye Junlin terus menyebar dari divisi Zenmo. Ye Junlin sama sekali tidak memandang Sentianjian, dan dia tidak memandang Zenmosi sama sekali. Pikirkan mereka bersatu, atau sekelompok rakyat jelata, dan ditakuti olehnya. Dengan Ye Junlin menutupi paviliun utara, divisi penindasan iblis tidak berani melakukan apapun. Kesombongan Sentianjian juga takut pada Ye Junlin sampai mati. Bahkan orang seperti Dugu Tuo takut pada Ye Junlin. Kalau tidak, mengapa dia tidak langsung mencari Ye Junlin setelah penyatuan divisi penindasan iblis? Sebaliknya, sudah terlambat. Bahkan paviliun utara wajah tidak berani menghancurkannya. Semuanya adalah rencana Gong Qianqiu.
yaitu untuk mengintensifkan kontradiksi antara Ye Junlin dan Zhen Moxi. Hampir semua orang di Departemen Sihir Kota diganti ke dalamnya. Semua orang akan marah. Bahkan di level Dugu Tuo, emosinya terpengaruh. Ini menunjukkan bahwa Gong Qianqiu memiliki banyak sarana yang luar biasa. Adapun 8 arogansi besar Sentianjian, mereka akan meledak dengan kemarahan. Karena perselisihan tabur ini adalah fakta. Mereka hanya takut pada Ye Junlin. Itu sebabnya mereka sangat marah. Ini adalah kemarahan orang banyak yang tidak kompeten. Tunggu, Ye Junlin. Setelah divisi penindasan iblisku bersatu, aku pasti akan membunuhmu. Semua orang sudah menantikan momen ini. Jika kamu ingin membunuh Ye Junlin lagi kali ini, kamu harus benar-benar siap. Hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Jika situasi seperti terakhir kali terjadi lagi, aku akan selalu menanggung malu. Aku tidak akan bisa untuk mengangkat kepalaku lagi. Organisasi harus selesai. Ayo gunakan kekuatan yang paling menakutkan untuk membunuhnya. Mari kita menahan diri sebentar. Masih banyak masalah dengan penyatuan divisi iblis kota. Bagaimanapun juga diselesaikan. Pergi bunuh Ye Junlin. Kata Dugu Tuo. Jernih. Semua orang mulai menantikannya. Gong Qianqiu mulai mengandalkan hubungannya untuk mencari keberadaan ras alien Xuanming. Dia juga harus menggunakan alien Xuanming untuk berurusan dengan Ye Junlin. Namun, Ye Junlin tidak menganggur. Setelah meninggalkan Paviliun Utara, dia langsung pergi ke Kerajaan Perang Elang. Dia akan menemukan Kerajaan Abadi. Mari kita selesaikan akun. Kedua, untuk mengetahui siapa yang terhubung dengan Kerajaan Abadi. Agen Black Hawk telah lama menunggu Ye Junlin. Tuan Ye menemukan di mana alam abadi berada setelah penyelidikan jangka panjang saya. Kata agen Black Hawk dengan cara seperti undangan. Oke, bawa aku ke sana. Hari ini aku akan melihat berapa nilai Kerajaan Abadi. Kata Ye Junlin. Segera setelah, agen Black Hawk membawa Ye Junlin ke lokasi Kerajaan Abadi. Ini adalah di hutan hujan terbesar di War Eagle Country. Hutan hujan ini adalah penghalang alami. Tidak mengherankan bahwa Kerajaan Abadi disembunyikan di sini. Setelah Ye Junlin tiba, dia berkata dengan keras, Ye Junlin ada di sini untuk mengunjungi Kerajaan Abadi. Sebuah suara menembus seluruh Kerajaan Abadi. Bergulir seperti guntur. Bersambung.